serai. Serainya sudah aku geprek ya. Kemudian dimasukkan ini apa sih namanya ini, bawang yang sudah diiris-iris tipis. Dan selanjutnya aku masukkan cabai. Ini adalah cabai giling ya, cabai yang sudah aku giling. Ini dia cabai rawit hijau ya, cabai rawit hijau aku campur sedikit dengan cabai merah keriting, kemudian dicampur dengan kunyit, bawang putih, jahe, sama bawang merah. Kemudian aku akan masukkan santan. Untuk santannya aku pakai aku udah beli santan jadi ya di pasar. Kemudian santannya aku masukin kulkas, jadi dia akan berbentuk es supaya tidak bolak-balik ke tukang sayur untuk beli santan. Nah, ini santannya dimasukin, dia es, kita tungguin cair dulu. Tambahkan sedikit air ya. Airnya itu tadi air yang aku tambahin adalah air aku taruh di tempat yang bekas giling cabai tadi. Aku taruh di tempat bekas giling cabai, makanya warnanya kenapa dia di warna kuning. Oke, kita hidupkan apinya. Hidupkan apinya kecil aja, sambil nunggu ininya cair, sambil nunggu santannya mencair, sambil nanti diaduk pelan-pelan ya. Oke, kita tungguin dulu santannya cair. Sembari nunggu santannya cair, kita siapin yang mau dimasak. Kita hari ini mau masak gulai ikan nila sama kacang panjang, sama kacang. Aku nggak tahu di tempat teman-teman namanya apa, tapi kalau misalnya di rumah aku biasanya sebut kacang panjang. Ini jangan lupa diaduk ya, biar nanti santannya tidak menggumpal. Jadi kita harus aduk sesekali biar nanti santannya tidak menggumpal. Ini adalah kacangnya, ini sudah kita cuci dan sudah kita potong. Kemudian masukkan ya kacangnya ke dalam gulainya. Masukkan kacangnya ke dalam wajannya. Setelah kacangnya dimasukin, kita aduk lagi pelan-pelan. Nanti kita tunggu si santannya ini agak cair ya teman-teman, biar nanti baru ikannya kita masukin. Jadi kita tunggu dulu santannya ini mencair, baru nanti ikannya kita masukin. Jangan lupa tetap diaduk pelan-pelan. Tadi untuk ininya, untuk cabenya teman-teman boleh sesuai dengan selera ya. Kalau misalnya teman-teman suka pedas, boleh cabai rawitnya agak banyak. Tapi kalau teman-teman memang nggak terlalu suka pedas, bukan pencinta pedas, cabai rawitnya jangan terlalu banyak. Nanti tinggal ditambahin cabai keriting merahnya aja, biar nanti rasanya tidak pedas. Oke, karena ini santan yang beku tadi sudah mencair, bekunya tinggal dikit, kita masukkan ya ikannya. Ini aku pakainya ikan nila. Ini sudah dimarinasi menggunakan garam dan asam. Jeruk maksudnya. Sudah dimarinasi menggunakan jeruk nipis dan garam. Ini langsung kita masukin aja. Ke dalam. Teman-teman boleh ya kalau misalnya mau menggunakan ikan lain yang lebih suka. Kalau misalnya tidak suka nila juga boleh banget digunain ikan lain sebagai penggantinya. Aku biasanya seringnya kalau misalnya kacang ini aku pakai penggantinya itu adalah ikan cuek. Nah, ini.
Jangan lupa diaduk, tetap diaduk pelan-pelan ya. Aduknya harus pelan-pelan supaya nanti ikannya tidak hancur. Karena kalau ikannya sudah hampir matang, itu dia akan gampang hancur. Jadi kita harus tetap aduk, tapi aduknya pelan-pelan saja. Oke deh. Ini kita tinggal nunggu selesai aja. Kita tinggal nunggu dia matang. Oke, kalau misalnya sudah menyusut airnya seperti ini, kita kasih garam ya sama penyedap. Kalau garamnya nanti di ini aja, garamnya nanti dikira-kira aja. Habis itu lakukan koreksi rasa, apakah sudah ada rasanya atau belum. Oke, diaduk lagi pelan-pelan. Nanti tinggal tungguin airnya agak nyusut, airnya tinggal sedikit dan kuahnya agak kental, baru kita matikan apinya. Ini apinya jangan terlalu besar ya teman-teman ya, apinya cukup kecil-kecil aja. Oh, airnya sudah surut seperti ini teman-teman udah matang ya. Ini sudah matang dan sudah bisa diangkat ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman masih mau nungguin dia lebih, airnya lebih sedikit, kuahnya lebih sedikit juga boleh banget. Tapi ini sebenarnya sudah matang. Oke ya, ini kita matikan kompornya. Kemudian mari kita angkat. Udah kita angkat ya. Dan tara, sudah jadi gulai ikan kacang panjangnya. Mari kita icip dan marilah kita makan. Selamat makan teman-teman. Ini dia.